Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Henry dan Freddy. Benua Eropa dianggap sebagai tempat di mana peradaban maju, unggul, baik dari zaman dahulu hingga zaman sekarang berada. Tapi tahukah kalian jika benua biru ini terdapat sejarah yang cukup kelam yang bisa dikatakan cukup aneh? Jika kita nonton film penyihir Harry Potter, rasanya tentu keren. Jika kita melihat Harry dan teman-temannya berpetualang untuk mengalahkan Voldemort, pasti seru deh jadi penyihir, bersekolah di Hogwarts. Tapi, jika kalian mendengar cerita ini, kalian pasti akan merasa bahwa bumi adalah neraka yang ada di dunia. Jadi, hari ini gue mau mengajak kalian berjalan-jalan ke beberapa abad sebelum dunia ini mengenal peradaban modern, yaitu abad pertengahan. Abad yang penuh cerita dan tragedi tentang cara membuktikan keberadaan sosok penyihir. So, tidak perlu berlama-lama lagi nih. Udah kepo nih. So please, be quiet. Di abad pertengahan hingga permulaan era modern di Eropa, dituduh sebagai penyihir merupakan hal yang sangat amat ditakuti pada kaum wanita pada masa itu. Jadi biasanya dan kita pun sering lihat di cerita-cerita, baik itu fiksi maupun di film komik. Penyihir itu identik dengan seorang wanita. Lalu, jika seseorang dianggap terbukti sebagai penyihir, ia bakal dihukum mati dengan cara-cara yang paling mengerikan yang pernah ada. Mulai dari dihukum gantung hingga dibakar hidup-hidup. Seorang terdakwa penyihir tidak akan langsung dihukum lalu mati. Mereka harus melewati serangkaian penyiksaan agar mereka mengaku dahulu bahwa dia adalah seorang penyihir. Berikut ini adalah cara-cara menakutkan yang pernah digunakan untuk membuktikan identitas seorang wanita adalah penyihir. Yang pertama, yaitu dengan cara diraba dan ditusuk. Jadi, ketika beredar kabar kalau seorang wanita mungkin secara diam-diam berprofesi sebagai penyihir, maka wanita yang tertuduh tersebut kemudian akan dibawa ke ruang sidang. Sesampainya di ruang sidang, akan banyak orang yang akan melihat persidangan tersebut. Terdakwa ini akan dipaksa menanggalkan seluruh pakaiannya hingga telanjang tanpa busana. Sesudah itu, seseorang yang bertindak sebagai penusuk penyihir kemudian akan memeriksa sekujur tubuh sang wanita sambil menusukinya dengan memakai jarum yang cukup besar. Nah, menurut keyakinan pada masa itu, jika ada bagian tubuh seorang wanita yang tidak berdarah saat ditusuk, maka itu menunjukkan bahwa wanita itu pernah melakukan kontrak dengan setan. Dalam praktiknya, tidak jarang wanita yang diperiksa memilih untuk mengaku sebagai penyihir sebelum terbukti. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menanggung rasa sakit dan malu saat harus diperiksa dengan cara demikian. Kalau dilihat ini sama aja bro, dengan pelecehan seksual di muka umum. Yang kedua, dipegang oleh orang yang kejang-kejang. Pada tahun 1662, dua orang wanita asal Inggris ditangkap atas tuduhan melakukan guna-guna kepada dua orang gadis muda hingga kejang-kejang. Kedua wanita tersebut adalah Rose Callender dan Amy Denny. Untuk membuktikan kalau Rose dan Amy merupakan seorang penyihir, keduanya dibawa ke hadapan gadis yang menderita kejang-kejang itu. Menurut pakar yang mengerti tentang penyihir, yang memburu tentang penyihir, pembasmi penyihir, witch hunter, jika seorang penyihir yang melakukan guna-guna atau magisnya memegang tangan korbannya, maka korbannya akan langsung menunjukkan perubahan kondisi secara mendadak. Dari kasus ini, jika sang penyihir menyentuh tangan si korban yang kejang-kejang tadi, maka kejang-kejangnya akan hilang. Dan anehnya ketika Rose dan Amy menyentuh korban tersebut, kejang-kejangnya langsung berhenti. Rose dan Amy tentu kaget dan menyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Yang ketiga itu ada direndam dengan air. Dari sekian banyak metode yang digunakan bangsa Eropa pada masa lampau, metode merendam wanita dalam air merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Dalam metode ini, wanita yang dituduh sebagai penyihir akan diikat pada kursi yang terhubung pada semacam katrol. Sesudah itu, kursi yang telah diduduki oleh wanita tersebut
akan dicelupkan ke dalam air hingga tenggelam. Ducking Stone merupakan nama dari metode ini dan diibaratkan sebagai buah. Gak tahu ini mereka dapat referensi metode ini dari mana ya. Jadi, jika wanita yang duduk di kursi tadi terapung bersama kursinya, maka dapat dikatakan ia telah terbukti sebagai penyihir dan dihukum mati. Ya, walaupun itu sebenarnya dia sudah mati juga, makanya bisa mengapung. Gila emang mereka. Walaupun juga jika tidak mengapung dan tenggelam, wanita tersebut juga sudah dipastikan mati. Jadi ya, wanita yang duduk di kursi itu sudah dipastikan mati bahkan sebelum eksekusi itu dimulai. Lalu ya, masyarakat setempat percaya bahwa jika korban meninggal dalam keadaan tidak terbukti, yang artinya tenggelam bersama kursinya tadi, jiwanya kelak akan diterima di surga. Aneh-aneh aja. Yang keempat itu ada ditimbang. Di Belanda terdapat bangunan yang dulu pernah digunakan sebagai tempat untuk menimbang manusia. Iya, menimbang manusia, bukan sembako. Metode ini bukan sekedar mengetahui berat badan, tapi untuk mengetahui apakah orang yang timbang merupakan seorang penyihir atau tidak. Lah, gimana caranya? Metode ini pada masa yang sangat terkenal di benua Eropa. Dalam metode ini sendiri, wanita tertuduh akan diminta untuk menaiki salah satu piringan dari timbangan itu. Lalu di sisi lain timbangan akan diisi oleh wanita yang bukan sebagai penyihir. Menurut keyakinan pada masa itu, penyihir itu tidak memiliki jiwa, sehingga bobotnya akan terlihat lebih ringan dibandingkan wanita yang bukan penyihir. Dan ya, kalian pasti bisa menebak ini alurnya bakal gimana. Jika beratnya terdakwa lebih ringan, akan divonis hukuman mati. Selain memakai manusia yang dianggap bukan penyihir sebagai pembanding, ada juga metode dengan memakai Injil sebagai pembanding yang diikat dengan logam. Lalu jika terdakwa lebih berat dari Injil tersebut, maka akan ditambahkan Injil lagi atau pemberat lagi. Gak adil gak sih sebenarnya? Oke, this is the last one, yaitu disiksa memakai roda dan rantai. Jerman pada masa lampau merupakan kawasan yang paling banyak menghukum mati penyihir. Pada tahun 1620-an, hanya dalam kurun waktu 5 tahun, sudah ada lebih dari 900 orang yang dihukum mati akibat dituduh sebagai penyihir. Sebenarnya ada banyak metode yang dipakai di Jerman, dan metode ini merupakan metode yang dianggap paling kejam dan brutal. Dalam metode ini, tangan dan kaki wanita tertuduh akan diikat memakai rantai yang terhubung pada roda-roda yang terletak di kedua ujung meja penyiksaan. Bisa dibayangkan bukan? Kira-kira kayak diikat gitu. Saat Algojo melakukan interogasi kepada penyihir, ia secara bertahap akan menggulung roda-roda ke arah yang saling berlawanan supaya tangan dan kaki tersebut ikut tertarik. Lama-kelamaan tarikan yang dirasakan korban ini akan semakin kencang, dan puncak dari metode ini adalah tangan dan kaki korban akan terlepas dari tubuhnya. Sementara korban hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa sambil melihat tangan dan kakinya telah terlepas. Jika sudah seperti ini, tentu tidak heran mereka semua yang divonis dengan hukuman ini akan mengaku sebagai penyihir. Karena mereka pasti berpikir, lebih baik segera mati daripada harus tersisa seperti ini. Toh ujung-ujungnya sama-sama mati. Baiklah, itulah cerita tentang cara membuktikan keberadaan penyihir di Eropa pada masa lalu. Tapi seriusan dah, ini metode rata-rata gak adil gitu gak sih? Kalau demi kepentingan politik, ada orang yang gak disenangin gitu ya misalnya, bisa main tuduh aja. Dan alhasil, para korban yang dituduh sebagai penyihir sudah dipastikan akan mati. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Baik, jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa komen dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video.